Oke, ketemu lagi ya di video kita tentang penulisan karya ilmiah. Kali ini kita membahas tentang bab 3 ya, metode penelitiannya ya. Nah, bedakan ini metode penelitian dengan metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitian itu lebih besar, sebuah konsep atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana penelitian terkait karya-karya ilmiah atau penelitian-penelitian yang eh, empiris, yang pasti itu metodologi itu satu ilmu ya. Sementara metode penelitian adalah bagian dari penelitian kita, yaitu tadi ada bab 1, bab 2 kajian pustaka, bab 1 tentang latar belakang penelitian, bab 2 kajian pustakanya, dan bab 3 adalah metodenya ya. Metodenya, bukan metodologi. Kalau metodologi itu satu ilmu ya. Oke, kita lanjut. Kali ini kita bahas itu pertama sistematik penyusunan bab 3 terkait penelitian kita. Yang kedua, paradigma dan strategi penelitian. Sementara yang ketiga nanti ada hipotesa atau hipotesis penelitian. Yang keempat, operasionalisasi konsep dan penyusunan kuesioner penelitian. Ini penting ya. Eh, Terdiri dari berapa bagian? Ada yang 7, ada yang 4, ada yang 5. Silahkan ya, tergantung dari setiap eh, ini ya, setiap daripada masing-masing eh, universitas atau sekolah tinggi atau apa ya yang membangun satu penyusunan dari skripsi, tesis atau disertasinya. Nah, ini kita buat 7 ya. Pertama, paradigma penelitian, kedua, pendekatan dan metode penelitian, ketiga, metode operasionalisasi konsep, keempat itu nanti ada metode pengumpulan data, kelima, metode pengujian data, yang keenam, metode analisis data, dan ketujuh itu keterbatasan penelitian. Sudah pasti tidak ada penelitian yang sempurna. Harus ada, pasti ada penelitian itu keterbatasannya ya. Oke, paradigma penelitian. Kita lihat ya, ini hanya satu apa, kucing binatang lucu, sahabat manusia. Kucing binatang penyebab gangguan kesehatan. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Yang mana ini? Nah, itulah perlu dilakukan penelitian. Ada yang mengatakan kucing itu binatang lucu, sahabat manusia. Ya, benar. Kucing binatang yang bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan. Ya, benar juga ya. Jadi tergantung daripada hasil riset kita, itu tergantung unit analisisnya, tempat penelitiannya, dan sebagainya ya. Nanti kita bahas. Nah, ini sama ya. Bekerja untuk menghidupi keluarga dan harga diri. Ada juga yang bekerja untuk membantu penghasilan suami. Nah, ini kan berbagai persepsi setiap ini gender kali ya. Tapi bermacam-macam ya. Nah, itulah paradigma penelitian itu bagaimana. Ketika seorang melakukan penelitian dalam paradigma tertentu, ia berkomitmen untuk menggunakan aturan-aturan dan standar-standar tertentu sebagaimana diyakini dalam paradigma tersebut. Ada yang positif, ada yang post positif, ada yang konstruktif, ada yang kritis. Itulah paradigma penelitian. Jadi berbagai sudut pandang ya, ada 4 sudut pandang di sini ya. Berangkat dari pemikiran Auguste Comte dan dikembangkan oleh John Stuart Mill ya, pendapat ahli sebelumnya, paradigma ini melihat ilmu-ilmu sosial layaknya ilmu alam yang harus diukur secara objektif dengan menggunakan metode yang sama. Jadi persepsi itu atau paradigma itu harus diukur ya supaya lebih objektif ya, dan selalu menggunakan pengukur data secara kuantitatif, melakukan eksperimen dan survei ya. Nah, itu yang mau kita bahas ya. Oke, ini yang positif. Paradigma interpretatif itu analisis yang sistematis, yang merupakan observasi yang detail terhadap tindakan-tindakan sosial yang bermakna yang dilakukan individu dalam lingkungan alamiahnya. Nah, analisis ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan interpretasi bagaimana mereka menciptakan dan mengkonstruksi dunianya. Jadi paradigma interpretatif ini adalah realitas merupakan hal yang subjektif yang dikonstruksikan oleh individu ya. Nah, paradigma kritis ini beda sedikit ya.
Proses mengungkapkan struktur atau realitas yang tersembunyi dalam dunia yang bersifat material untuk membantu individu merubah kondisi dan membangun dunia yang lebih baik. Ini adanya ketidakteraturan dan realitas palsu yang harus diungkap karena hal tersebut merugikan masyarakat. Nah, ini kritis ya. Ada hal-hal yang merugikan masyarakat, apakah ini benar terjadi atau tidak, perlu dilakukan penelitian juga. Paradigma dan perspektif tradisi via Griffin. Nah, ini ahli psikologi sebelumnya mengatakan positivisme interpretatif dan positivisme interpretatif itu bagaimana fenomenanya, sibernetikanya, semiotika, sosiopsikologi, sosiokultural, banyak hal yang harus dilihat di sini. Ini menurut Griffin ya. Griffin sudah melakukan ini, dia seorang ahli psikologi dan dia menemukan penelitian-penelitian ini di dalam bukunya sudah diterangkan. Silakan ya, buku-buku Griffin itu bisa didapat di mana-mana saat ini ya. Sudah teknologi yang banyak ya, buku-buku bisa didapatkan secara gratis, terserah ya. Strategi penelitian, yang pertama itu berasal dari bahasa Latin ya. Strategos artinya panglima ya. Strategi itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuannya. Strategi beda dengan taktik ya. Ingat, strategi beda dengan taktik. Oke. Strategi penelitian. Pertama, cara langkah yang diambil oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif ya. Penelitian, strategi penelitian atau rancangan penelitian. Nah, ini bedanya tadi taktik ya. Langkah-langkah yang mengikuti logika, struktur, dan prinsip metodologi dan metode. Metodologi itu satu ilmu ya, metodenya sementara yang dilakukan di penelitian itu. Serta bagaimana hubungan antara rancangan tersebut berkaitan dengan pertanyaan atau rumusan masalah penelitian dan hipotesis penelitian yang telah Anda buat. Ya, harus ada pengujian hipotesis yang sudah testable, maksudnya sudah diuji dan kita mengetahui bagaimana menguji hipotesis tersebut. Nah, di sini metode ini harus kita tetapkan dulu bagaimana menguji hipotesis tersebut. Konsep dalam penelitian kuantitatif dinyatakan dalam bentuk variabel ya, variabel-variabelnya ya. Pengukuran harus dibuat dalam bentuk skala yang telah dibuat sehingga data yang didapat dapat mengukur variabel yang mau diuji. Jadi variabel itu yang diuji nantinya, yang secara kuantitatif. Ya, inilah pendekatan penelitian kuantitatif ya. Pendekatan kuantitatif prosedurnya sudah baku dan dapat direplika orang lain, dapat mengikuti langkah-langkah yang sama karena standarnya sudah baku. Jadi tidak masalah ya. Tidak namanya plagiat karena itu adalah suatu teori, sudah menjadi teori yang dapat diaplikasi atau direplikasi oleh peneliti ya. Penelitian kuantitatif standarnya sangat baku, harus tepat, tidak boleh salah. Analoginya seperti jalan tol ya. Data kuantitatif dapat berupa angka dan harus berpresisi, tidak hanya tepat tapi sangat tepat ya, tidak boleh salah. Analisa dalam penelitian kuantitatif selalu menggunakan statistik seperti statistik paling sederhana yaitu statistik deskriptif yang berisi mean, median, modus, frekuensi. Kemudian penarikan kesimpulan dengan statistik inferensial untuk mendapatkan status hipotesis. Benar atau tidak ini hipotesis kita ya, dugaan itu. Itulah analisis pendekatan kuantitatif. Nah, kalau kita lihat strategi kuantitatif itu bagaimana ya? Case study yaitu suatu pendekatan rancangan penelitian yang menggunakan investigasi terhadap fenomena terbaru ya. Ingat, kita melakukan investigasi mendalam terhadap fenomena terbaru. Itu case study ya, banyak dilakukan juga. Atau survei, suatu pendekatan rancangan penelitian untuk mengetahui hubungan dan pengaruh ya, hubungan variabel A dengan variabel B dan bagaimana pengaruhnya A terhadap B tersebut ya. Eksperimen, suatu pendekatan rancangan penelitian yang dapat menunjukkan kausalitas sebab akibat. Ya, ini sama nantinya dengan survei mirip ya. Kemudian secondary analisis, melakukan analisa lanjutan terhadap desain penelitian terdahulu ya. Jadi datanya data dari penelitian terdahulu yang kita lakukan analisis lanjutan.
ya dari penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut yang dahulu bisa kita analisis kembali, ya. Ada juga yang strategi untuk mengukur suatu dokumen yang perlu menggunakan pengukuran kuantitatif, ya. Case study ini kita harus melakukan suatu pendekatan rancangan yang mempergunakan investigasi mendalam terhadap fenomena terbaru dengan menggunakan berbagai sumber data, ya. Yang dianggap sebagai kasus, objeknya, fenomena, orang, kelompok, organisasi, itulah yang dianggap sebagai kasusnya, ya. Makna kasus jika ada keunikan dalam kasus tersebut, ya. Nah, itu yang dikatakan dengan case study, ya. Studi di satu, mungkin di satu organisasi, ya, di satu perusahaan, kelompok, ya, fenomena yang terjadi itu adalah case study. Survei. Nah, metode penelitian sosial dengan 3 karakteristik yang menentukan konten, ilmu sosial, bentuk data, data diuraikan secara sistematis, metode analisis yang digunakan, survei cocok untuk membandingkan kelompok-kelompok tertentu, ya, membandingkan kelompok-kelompok tertentu. Misal penelitian untuk melihat kepuasan karyawan, gimana tingkat kepuasan karyawan? Hasilnya akan dikelompok-kelompokkan. Ada yang sangat puas, ya 1, 2, 3, 4, 5, yang satu sangat tidak puas, dan yang 5 sangat puas. Mungkin seperti itu, ya. Survei itu mengukur banyak variabel dan banyak hipotesis dengan alat ukur atau kuesioner yang sama. Jadi item pernyataan atau pertanyaan itu sama, ya. Survei juga disebut dengan penelitian korelasi karena biasa untuk melihat korelasi kekuatan dan arah hubungan, ya. Oke, 6 langkah untuk menjabarkan survei. Mengembangkan hipotesis tipe survei, ya, ini harus ada, dan kuesioner. Merencanakan data-data yang akan dicatat dan menguji instrumen survei yang akan disebarkan. Kemudian menentukan populasi dan sampel size, sampelnya. Udah pasti membuat sampel biasanya survei. Kalau 100% itu namanya sensus, ya. Kemudian menentukan teknik sampling untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi target penelitian yang mewakili populasi tadi, ya. Ada populasi, sampelnya berapa, sampel size-nya, dan siapa yang target untuk menjadi respondennya. Kemudian menganalisis data dan menghasilkan kesimpulan, ya. Eksperimen, penelitian dalam bentuk pengamatan atau observasi terhadap hubungan kausal antara munculnya suatu akibat atau variabel terikat dan sebab atau variabel bebas. Jadi variabel terikat itu yang mempengaruhi dan variabel bebas adalah yang dipengaruhi melalui suatu upaya sengaja yang dilakukan oleh peneliti. Ya, peneliti yang melakukan survei tersebut, ya, eksperimen tersebut. Eksperimen lebih sulit dibandingkan survei. Eksperimen dapat menunjukkan kausalitas, ya. Contoh, sakit perut karena minum mizon, ya. Ini contoh aja, ya. Nah, ini kan bisa kenapa? Tapi harus ada data dari kita dapatkan pendapat ahli mungkin, ya, pendapat ahli atau teori. Nah, ini yang perlu disintesis dari kajian pustaka di bab 2, ya, tidak sembarangan untuk menentukannya. Oke. 7 bagian dari penelitian eksperimen. Variabel independen, semua stimulus yang diberikan pada objek, ya. Variabel dependen, perubahan yang terjadi dari diberi perlakuan sampai selesai. Jadi dari tindakan sampai selesai, ya. Pretest, kondisi sebelum perlakuan. Post-test, kondisi setelah perlakuan. Kemudian kelompok eksperimen atau kelompok yang diberikan treatment perlakuan gimana hasilnya, ya. Kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberikan treatment, dan akhirnya kelompok subjek yang diteliti dapat diperbandingkan. Ini agak sulit, ya, untuk melakukan penelitian eksperimen ini R&D, ya, research and development lah, ya. Ilmu-ilmu sosial mungkin agak jarang melakukan ini, tetapi ada juga, ya. Ini biasanya untuk R&D. Contoh eksperimen, dampak pelayanan berkualitas terhadap peningkatan uang tip yang diterima. Post test itu 400, ya, contoh seperti ini. Pre-testnya juga 400, sementara kontrolnya 400 dan eksperimennya 470. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini jarang, ya, dilakukan oleh peneliti-peneliti sosial, tapi lebih banyak pada R&D, ya.
Secondary analysis. Nah, ini sebuah analisis yang merupakan seperangkat data dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian untuk menghasilkan interpretasi baru ya, konsep ataupun belum teori ya, konsep baru ya dari hasil penelitian ini nanti ya. Jadi datanya tidak baru, datanya sudah dimiliki kelompok lain, kita hanya meminjam data yang sudah ada dan mengujikan pada tempat lain. Jadi data itu kita uji atau boleh kuesioner juga boleh kita pakai yang lama untuk di penelitian terdahulu untuk digunakan pada kelompok lain atau organisasi lain ya. Kelemahannya apa? Rentan untuk tidak valid atau tidak reliable karena tidak ada cara untuk menguji ya. Kelebihannya lebih murah dibandingkan mengumpulkan data sendiri. Nah, ini dia kelebihan dan kekurangannya. Intinya dalam secondary analysis hanya melakukan meminjam penelitian yang sudah ada sebelumnya, kemudian diuji pada objek penelitian yang berbeda. Objeknya yang berbeda ya. Oke, konten analisis. Nah, ini strategi untuk mengukur suatu dokumen yang perlu menggunakan pengukuran-pengukuran kuantitatif ya, ingat pengukuran yang kuantitatif. Nah, kemudian konten analisis ini untuk mengukur atau menghitung kandungan sesuatu dalam teks, misalnya teks radio, majalah, surat kabar, televisi dan film. Ya, seperti itu konten analisis. Jadi analisis daripada satu majalah atau surat kabar, televisi yang kita ukur, kita hitung kandungan sesuai sesuatu dalam kandungan konten dalam teks tadi itu kita analisis ya, itu konten analisis. Jarang juga ya. Operasionalisasi konsep. Bagaimana menurunkan teori yang sifatnya abstrak ke dunia yang sifatnya empiris ya. Jadi teori itu yang ada di teori kita sifatnya teori itu bersifat abstrak, artinya belum diuji di lapangan atau di dunia yang sesungguhnya ya. Misalnya di organisasi yang sesungguhnya, misalnya itu perilaku dalam satu organisasi itu mungkin berbeda dari setiap organisasi ya, dalam berbeda organisasi. Jadi itu harus diuji yang sifatnya harus empiris. Artinya yang tidak konkret menjadi konkret ya, harus ada ukuran-ukurannya, indikatornya untuk mengukur. Itulah operasionalisasi konsep. Operasionalisasi konsep pada ujungnya akan menghasilkan suatu indikator yang dapat mengukur suatu objek di lapangan. Hasil akhirnya adalah kuesioner ya. Jadi menggunakan kuesioner untuk mengukurnya ya, operasionalisasi konsep. Bagaimana konsep itu menurut teori? Kita buatkan dalam kuesioner, kemudian kita sebarkan untuk diuji. Nah, pertanyaan atau pernyataan ya, boleh juga pernyataan ya. Dalam kuesioner ini nantinya akan paling sesuai dengan apa yang ingin diukur dalam penelitian ya. Jadi diukur. Nah, itulah kuantitatif tadi ya. Konsep yang dioperasikan tadi akan menjadi konsep yang nominal atau ordinal atau interval atau rasio ya. Nah, menyusun konsep operasional konsep tersebut bagaimana? Nah, turunkan dari dimensi dibuat dalam kerangka berpikir penelitian tadi ya, yang sudah dibuatkan dalam kerangka berpikir ya. Nah, lihat tinjauan pusaka itu di bab 2 yang sudah diuraikan ya. Bab 2 kan kita sudah bahas ya sebelumnya, lihat di situ ada di tinjauan pustakanya ya. Nah, inilah operasionalisasi konsep penelitian. Ini yang penting ya. Ada variabel ya, ada dimensi. Dimensi ini dari kerangka berpikir ya yang kita bangun. Ada subdimensi, ada indikator. Nah, ada butir pernyataan ya. Nah, itu SS sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju ya. Ada yang poinnya 5, 4, ada yang 7, silahkan, itu tidak ada masalah. Yang penting nanti ada acuannya ya. Kalau sudah menyusun dimensi, subdimensi, dan indikator, sesuaikan skala Likert yang kalian gunakan untuk mengukur setiap variabel. Jadi yang diukur itu nanti variabel. Ada juga yang hanya membuat variabel dan butir pernyataan. Boleh, tidak ada salah ya. Tidak punya dimensi dan tidak punya subdimensi ya. Misalnya kepuasan kerja, indikatornya apa? Langsung bisa, tidak perlu dimensinya. Misalnya
Kalau kita mengadopsi atau mengadaptasi ya, diadopsi dulu nih penelitian terdahulu ya. Misalnya penelitian si A yang pernah ada ya, kita adopsi, terus kita adaptasi dengan penelitian kita ya, disesuaikan tempat penelitiannya ya, atau responden kita ya, sesuaikan itu mengadaptasinya ya. Nah, itu boleh dari variabel langsung ke indikator ya, tanpa ada dimensi dan subdimensi. Tetapi kalau kita mendesain sendiri kuesioner kita, ya tidak ada sebelumnya, belum pernah ada, maka kita perlu ada dari variabel ke dimensi, subdimensi, baru ke indikator, ya. Nah itu, jadi perbedaannya di situ. Apakah kita mengadopsi dari peneliti terdahulu atau kita mendesain, ya? Kalau saran kami sebaiknya mengadopsi karena untuk peneliti-peneliti pemula terutama ya, itu sebaiknya mengadopsi karena eh, ini juga kalau nanti sudah kalau mendesain sendiri, ini bisa menjadi satu tesis atau skripsi juga membangun eh, satu kuesioner ya, membangun satu kuesioner. Nah, itu bisa judul ya, bisa menjadi satu penelitian. Jadi terlalu panjang ya. Kalau diuji nanti akan bermasalah ya. Akhirnya ini adalah satu penelitian yang khusus menguji kuesioner ya. Jadi kalau memang hanya untuk kita topik kita bukan menguji kuesioner, sebaiknya variabel langsung pada indikator yang kita adopsi dari peneliti terdahulu yang sudah memang teruji ya, dianggap sudah teruji ya. Oke. Nah, inilah cara menyusun operasionalisasi konsep penelitian ya. Di sini ada dimensinya. Bisa ini menjadi indikator, dimensi ini jadi indikator pun boleh langsung maaf menjadi variabel langsung pada indikator ya. Misalnya strategi iklan melalui objektif, apakah berpengaruh terhadap apa ya, terhadap, jadi pengaruh ini menjadi variabel bebas, dimensi ini yaitu menjadi variabel dan indikatornya adalah harga produk cara ya. Untuk indikatornya bisa juga indikatornya ada, kalau di sini kan ada 8 ya, harga produk, cara menyinggung kompetitor, ajakan jasa, fungsi produk, cara membeli. Tapi bisa juga kita menjadikan ada tambahkan dimensi subdimensi ya. Kalau di sini tadi itu variabelnya digital advertising, maka di sini dimensinya adalah strategi iklan melalui objektif, message content. Nah, subdimensinya ada informatif, persuasif, reminder untuk dimensi strategi iklan objektif ya. Nah, bisa menjadi dimensi ini dijadikan menjadi satu variabel ya. Misalnya judulnya itu apakah strategi iklan melalui objektif berpengaruh terhadap eh, apa pembelian produk. Nah, berarti variabelnya adalah strategi, variabel bebasnya adalah strategi iklan melalui objektif, dan variabel terikatnya adalah pembelian produk, eh, peningkatan pembelian produk ya. Nah, indikatornya apa? Untuk dimensi strategi iklan melalui objektif langsung harga produk, cara menyinggung, asalkan ada referensinya. Ini menurut penelitian siapa sebelumnya ya. Nah, setiap penjelasan konsep pada bab 2 sangat bernilai dalam penyusunan operasional konsep. Jadi di bab 2 harus ada dijelaskan di sini kita itu apakah kita mengadopsi teori atau penelitian siapa tentang strategi iklan melalui objektif tadi ya, untuk menentukan indikatornya ya. Nah, atau kita apabila belum pernah ada ya, kita harus membangun satu kuesioner dengan ada variabelnya, ada dimensi, subdimensi, baru indikator. Itu kalau kita membangun suatu kuesioner yang baru ya. Tetapi kalau kita mengadopsi, tidak perlu ya, langsung saja pada variabel dan indikator. Oke, yang akan kita uji ini sama ya, seperti itu. Misalnya message content tadi, kontennya itu apa? Nah kan ini kalau kita lihat eksekusi pesan, nah ini kan ada di teorinya, di bab 2 harus ada ya. Jadi di bab 2 itu harus dijelaskan supaya bahwa kita
menyusun operasionalisasi konsep penelitian itu adalah berbasis dari bab 2 ya, dari teori atau pendapat para ahli atau penelitian terdahulu ya. Jadi paham ya di sini, tidak sembarangan langsung tempel ya, harus ada dasar-dasarnya. Oke, skala pengukuran data. Nah, ini biasanya sudah kita ada di SPSS ya, kalau menggunakan nanti jelaskan ya, kita menggunakan tools alat apa ya, alat bantu kita untuk mengolah data. Nah, ini ada nominal, yaitu skala yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan jenjang atau kedudukan kategori tersebut terhadap kategori lainnya. Jadi hanya sekedar label saja. Skala ini hanya mengelompokkan objek kategori dalam bentuk tertentu, misalnya jenis kelamin ya. Kalau ordinal, data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat terendah hingga ke tingkat tertinggi, yang tidak harus sama, misalnya frekuensi. Sering, jarang, seringkali, tidak pernah, sama sekali, ya begitu ya. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5. Intervalnya, skala di mana objek kategori dapat diurutkan berdasarkan atribut tertentu, di mana jarak atau interval antara objek kategori sama, tidak ada nilai nol dalam data interval. Contoh pengukuran temperatur, kecerdasan, dan sebagainya. Rasio merupakan suatu skala yang memiliki sifat-sifat skala nominal, skala ordinal, dan interval karena terdapat angka nol mutlak. Maka pada skala ini dibuat perkalian yang dan pembagian, misal jarak kota A yang sejauh 120 km, sedangkan jarak kota B 60 km. Berarti jarak A 2 kali lipat dibanding jarak kota B, seperti itu ya rasio. Tapi ini jarang ya digunakan. Tapi ada juga. Yang paling sering adalah ordinal ya. Jadi ordinal itu sering digunakan untuk penelitian, terutama penelitian sosial ya. Oke, skala pengukuran instrumen penelitian, skala Likert. Nah, ini yang paling sering atau digemari peneliti ya, yang digunakan dalam terutama penelitian sosial untuk mengukur perspektif atau persepsi ya responden. Nah, ini skala Likert ini adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur skep pendapat, persepsi seseorang, alternatif jawaban pada skala Likert bervariasi, misalnya setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju ya. Atau ada yang bikin 5 ya, bisa bikin 6. Skala Goodman ini skala yang digunakan untuk menjawab yang bersifat tegas dan konsisten. Alternatif jawaban pada jenis skala ini hanya terdiri dari 2 alternatif, contoh yakin dan tidak yakin, atau setuju dan tidak setuju. Hanya 2 ya. Kalau skala Likert itu bisa menggambarkan beberapa persepsi ya, persepsi. Nah, skala semantik diferensial ini skala ini digunakan untuk mengukur sikap dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinuum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak sebelah kanan, atau yang dapat didefinisikan bahwa skala ini menunjukkan keadaan yang bertentangan. Contoh, tanggapan saudara terhadap pelayanan rumah sakit dari angka 0 hingga angka berapa, 10 misalnya, dari sangat buruk sampai sangat baik ya. Mirip dengan skala Likert, tetapi ini bisa mencapai angka 10 misalnya ya. Dari 1 sampai 10, berapa menurut Anda nilai dari pelayanan rumah sakit ya? Mungkin ada yang memberikan nilai 4, 5, 8, 10 ya. Nah, itulah skala semantik diferensial, sedikit berbeda dengan skala Likert ya. Hipotesis penelitian. Ini adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, bukan berarti benar dan salah ya, belum tentu. Ini dibangun, hipotesis ini dibangun berdasarkan teori-teori tersebut ya, teori-teori yang telah kita bangun di bab 2. Nah, ini akan menjadikan misalnya apakah misalnya usia perawat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan di rumah sakit. Nah, misalnya satu. Nah, itu kan kita bangun misalnya persepsi usia usia perawat berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit misalnya ya. Nah, apabila semakin tinggi maka pelayanan semakin tinggi. Mungkin begitu ya. Atau bisa dikatakan
job satisfaction atau kepuasan karyawan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi. Ya, ini adalah merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Itu tadi dua ya, misalnya job satisfaction dan kinerja organisasi. Ya, mungkin dua, bisa tiga ya. Misalnya dua yang faktor mempengaruhi atau variabel bebasnya tadi yaitu kepemimpinan kepala rumah sakit sama job satisfaction karyawan ya terhadap kinerja organisasi ya. Jadi bisa tiga. Nah, itu misalnya membangun satu hipotesis penelitian berdasarkan kerangka berpikir ya, kita bangun modelnya. Jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Itulah hipotesis penelitian. Kita uji ini tadi benar nggak bahwa kepemimpinan rumah sakit, kepala rumah sakit dan kepuasan kerja karyawan mempengaruhi kinerja organisasi atau rumah sakit tersebut. Ya, ini hipotesis ya. Mungkin di teori ada seperti itu. Tetapi bisa jadi hubungan hipotesis tersebut ditolak atau tidak benar ya. Bisa jadi nanti kan itu menurut responden. Itulah tadi kita buat kuesioner tadi ya untuk menjawab dan mengukur dugaan tersebut benar apa tidak ya. Jenis-jenis hipotesis penelitian ini ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif. Nah, deskriptif ini adalah hipotesis yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain atau hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan suatu fenomena saja atau hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan taksiran. Contoh, produktivitas kerja karyawan tinggi itu literasi penggunaan media sosial rendah ya, produktivitas kerja karyawan tinggi ya, atau literasi penggunaan media sosial rendah ya, itu hipotesis. Benar nggak ini hipotesis ini? Nah, ini yang dilihat nanti secara deskriptif diuji ya, terlihat bahwa produktivitas kerja karyawan di organisasi A itu tinggi, literasi penggunaan media sosial di sana rendah atau tinggi ya. Nah, ini jadi tidak ada membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Jadi terpisah. Jadi kita hanya mendeskripsikan satu variabel aja ya. Bagaimana pendapat responden terhadap produktivitas kerja karyawan ya. Nah, itu hanya satu variabel. Ada kaitan dengan variabel lain tidak ya kalau untuk deskriptif. Nah, komparatif hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data lainnya. Contoh, ada perbedaan kemampuan berbahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan SMA negeri. Apakah ada perbedaan? Nah, ini harus dibandingkan ya. Ada dua variabel artinya. Jadi, minimal di sini ada dua variabel, yaitu lulusan SMA swasta dan lulusan SMA negeri. Bagaimana hasilnya ya? Apakah memang lulusan SMA dideskriptifkan tadi ini di dua variabel tadi. Variabel pada lulusan SMA swasta itu ternyata kemampuan berbahasa asingnya mungkin lebih tinggi ya. Misalnya kemampuannya katakan nilai 8 ya kalau kita pakai dengan tadi semantik ya. 8. Nah, lulusan SMA negeri itu katakan misalnya 7. Nah, ternyata lebih tinggi SMA swasta 8. Nah, itu dari rata-rata. Ngambil rata-rata dari, kalau kita lihat kembali sini, kita ambil skala semantik diferensial tadi ya. Oke, sampai sini ya. Nah, ke hipotesis asosiatif. Ini adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Ini ada hubungan dan ada pengaruhnya ya, atau pengaruhnya. Adapun menurut sifat hubungannya, hipotesis ini terbagi menjadi 3 jenis ya. Hubungan simetris, hubungan sebab akibat, dan hubungan interaktif. Nah, yang paling sering dipakai dalam penelitian adalah hubungan sebab akibat ya. Karena faktor yang variabel yang mempengaruhi itu variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel terikat. Nah, itu hubungan sebab akibat. Kalau variabel bebasnya semakin tinggi, maka variabel terikatnya akan semakin tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, ini paling sering dan paling disenangin untuk penelitian-penelitian, terutama penelitian sosial ya. Jenis-jenis
hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis hubungan asimetris tadi itu hipotesis yang menyatakan hubungan yang bersifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibatnya ya. Contoh, terdapat hubungan yang positif antara banyak penonton sepak bola dengan tingkat kerusuhan. Artinya ada hubungan positif antara semakin banyak penonton sepak bola, banyak juga ternyata tingkat kerusuhan, tapi tidak mempengaruhi, belum tentu ya. Nah, kalau hubungan sebab akibat pasti mempengaruhi, yaitu hipotesis menyatakan hubungan bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Ya, contoh, tingkat pengangguran berhubungan dengan tingkat ke, kemiskinan ya. Ini sorry salah ketik ya. Pengangguran berhubungan dengan tingkat kemiskinan ya. Misalnya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tingkat kemiskinan akan tinggi. Nah, itu sebab akibatnya. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka tingkat kemiskinan semakin rendah. Itu yang diuji ya, hipotesis. Itu hipotesis berdasarkan teori atau pendapat para ahli. Nanti akan kita uji di penelitian ini ya. Nah, itulah metodenya ya. Hipotesis dibangun dulu ya. Kemudian ada hipotesis hubungan interaktif, yaitu hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat saling mempengaruhi. Contoh, terdapat pengaruh timbal balik antara kreativitas mahasiswa dengan saling belajar. Ya, kreativitas mahasiswa bisa berpengaruh terhadap belajar ya, saling belajar. Nah, saling belajar bisa juga mempengaruhi tingkat kreativitas mahasiswa. Jadi ini ada interaktif antara hubungan dua variabel yang saling mempengaruhi ya. Nah, tetapi di hubungan sebab akibat dia harus tidak saling mempengaruhi tapi mempengaruhi ya faktor atau variabel A tadi tingkat pengangguran berpengaruh dengan tingkat kemiskinan. Nah, tidak akan mempengaruhi kalau tingkat kemiskinan terhadap pengangguran, ya. Itu tidak ada jadi hubungannya satu arah ya. Dari yang bebas kalau hubungan sebab akibat, hipotesis sebab akibat itu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Sementara interaktif, kedua variabel ini saling mempengaruhi. Itu bedanya ya. Nah, pertama ini kita bahas, rumuskan hipotesis penelitian ya. Penelitian yang dibuat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat ya. Hipotesisnya harus ada bentuk kalimat. Bahwa tadi ya contohnya diduga ya tingkat pengangguran berhubungan dengan tingkat kemiskinan ya. Contoh ya. Ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai ya. Bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau karyawan seperti kita sampaikan tadi ya. Rumuskan hipotesis operasional, mendefinisikan hipotesis secara operasional beserta variabel-variabel di dalamnya untuk dioperasionalisasikan. Contoh, HA atau hipotesis kerja alternatif ya. Anggapan dasar penelitian ini terhadap suatu masalah yang sedang dikaji dan bersifat tidak netral. Nah, itu H0 ya. H1 ada hubungan, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Nah, H0 ini bersifat netral atau dapat juga didefinisikan suatu pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti, yaitu tidak ada. Itu tadi berdasarkan teori ya, bahwa ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Itu secara teori atau kita bangun dari berdasarkan konsep yang ada di bab 2 tadi ya, bahwa itu kita ambil dari pendapat ahli, teori, atau penelitian terdahulu. Sementara H0-nya itu kita menolak, yaitu tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Itu H0-nya. Jadi ada teorinya, tapi kita tolak dulu ya. Nah, ini yang mau kita uji ya. Kemudian rumuskan hipotesis statistik. Hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti ya. Ya, R tidak sama dengan 0, H-nya atau H1 ya. H0-nya yaitu R sama dengan 0. Jadi bisa kita uji ya, ini dibuat dalam bentuk statistik ya, sama saja ya. Nah, pengumpulan data penelitian ada 4 cara ya. Pertama itu wawancara, kemudian ada observasi, dokumentasi, dan visioner. Ini paling penting, jangan sampai
salah membuat kuesionernya. Ya, kuesioner dalam penelitian kuantitatif, ya, suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang, terutama di dalam organisasi, yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Ya, kuesioner terbuka. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kuesioner jenis ini membuat responden tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Ya, ini biasanya yang dipakai, ya, bahwa untuk penelitian itu sebaiknya kuesioner terbuka agar tidak melenceng dan menyulitkan. Sementara eh, kuesioner tertutup itu angket atau itu tadi terbuka, ya. Ini tertutup, ya. Ini terbuka. Angket atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden memberikan keleluasan. Ini yang terbuka. Sorry, yang tadi adalah tertutup. Salah tulis, ya. Pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada responden yang memberikan keleluasan kepada responden untuk memberikan pendapat sesuai dengan keinginan mereka. Ini akan membuat sebenarnya kesulitan kalau untuk penelitian, ya, karena terlalu banyak nanti jawaban-jawaban, ya, tidak dibatasi. Ini mungkin hanya untuk mengetahui bagaimana sih pendapat para responden, tetapi ini bisa digunakan untuk prariset, ya, prariset nanti. Tapi kalau sudah untuk kuantitatif itu sebenarnya sudah harus kuesioner tertutup, ya. Jadi artinya sudah dibatasi, ya. Jawaban itu adalah 1, 2, 3, 4, sangat setuju, setuju, tidak setuju, yang seperti itu, ya, atau semantik 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya, sampai 10 seperti itu. Nah, jadi lebih mudah untuk menganalisis jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan responden untuk kita uji secara statistik. Oke. Dan yang tadi yang terbuka ini dapat digunakan pada prariset untuk mengetahui indikator yang mana sih menurut mereka yang mau diukur itu apa, ya. Oke. Hal-hal penting dalam pembuatan kuesioner. Hindari pertanyaan berlaras ganda. Maksudnya bisa bersayap, ya. Contohnya, apakah majikan Anda menawarkan pensiun dan tunjangan hari tua kepada Anda? Nah, pensiun dan tunjangan hari tua itu ada dua hal, ya. Jadi sudah berbeda. Nah, akan sulit untuk dijawab oleh responden. Mungkin ada yang memberikan pensiun, tetapi tidak memberikan hari tua. Mungkin ada yang memberikan hari tua, tapi tidak tunjangan hari tua, tetapi tidak menawarkan pensiun. Nah, ini kan repot. Jawabannya akan membingungkan, ya. Hindari pertanyaan mengarah. Anda tidak merokok, bukan? Nah, ini juga sudah dijawab oleh penanya. Ya, nggak boleh, ya. Hindari jargon, slang, dan singkatan. Misal, hindari ambigius, kebingungan, dan kejelasan. Contoh, berapa penghasilan Anda? Nah, ini kan tadi sebenarnya harus kita buat pernyataan yang tertutup, yaitu buat 2 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 5 juta, lebih dari 5 juta sampai 10 juta, lebih dari 10 juta sampai 15 juta. Seperti itu, ya. Jangan dibuat kebingungan, tidak jelasan. Nah, dia akan nulis berapa, ya. Nah, hindari bahasa emosional dan bias prestis. Contoh, apa pendapat Anda tentang membayar penyebar hoaks untuk menjelekkan salah satu calon presiden? Nah, ini kan Pak, bingung, ya. Dan ada emosionalnya di sana, ya. Tingkat emosionalnya Anda dibayar berapa untuk menjelekkan salah satu calon presiden? Nah, itu kan, ya, ada emosional, tidak boleh, ya. Tidak baik untuk membangun satu kuesioner. Nah, hindari kategori respon yang tumpang tindih atau tidak seimbang. Apakah Anda puas dengan pekerjaan Anda atau apakah Anda yang tidak disukai tentang pekerjaan Anda? Ini bingung, ya. Nah, hindari hal-hal tersebut. Makanya menurut kami, ya, buatkan aja yang kuesioner yang tertutup, yang sudah terbatas, sudah ada pilihannya buat mereka, ya. Tinggal mereka memilih, ya. Kemudian hindari negatif tangga. Apakah Anda tidak setuju dengan peraturan merokok di kampus? Nah, ini juga kan, apakah Anda tidak setuju? Ya, itu sudah menjudgment, ya. Jawabannya sudah membingungkan atau sudah diarahkan orangnya, ya. Hindari pertanyaan di luar kemampuan responden. Berapa liter bensin yang Anda beli tahun lalu? Wah, udah, itu akan membingungkan. Dia nggak akan tahu, ya. Nah, ini juga aneh-aneh, ya, pertanyaan apa, butir-butir pernyataan atau pertanyaan yang membingungkan. Hindari premis yang salah.
Apakah Anda akan membayar tunai atau kredit? Nah, ini juga seperti ditodong ya. Jadi tidak baik ya. Hindari bertanya mengenai niat masa depan yang jauh. Contoh, andaikan Anda menjadi mahasiswa berprestasi, apakah orang tua Anda akan merasa bahagia? Nah, juga panjang sekali ya, terlalu jauh ya. Nah, menyusun pertanyaan dalam kuesioner. Semua indikator penelitian menjadi patokan atau landasan dalam menyusun kuesioner penelitian. Buat pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan apa yang akan diukur dari variabel penelitian tersebut. Membuat kalimat pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia SPOK ya. Misalnya, saya tertarik membeli produk jika ada cara pemesanan dalam iklan digital ini ya. Tadi seperti kalau kita lihat maaf kalau kita coba lihat tadi di sini ya. Nah, ini strategi iklan melalui objektif ya, ada harga, produk, cara menyinggung kompetitor, ajakan, jasa, fungsi, produk, cara membeli. Nah, ini masuk mana? Kan begitu ya. Nah, kita lihat ya. Saya tertarik membeli produk jika ada cara pemesanan dalam iklan digital ini. Nah, itu satu. Apakah dia setuju, sangat setuju, nah atau tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Nah, itu dia akan jawab mudah, oh iya benar, saya tertarik. Mungkin nggak ada hubungan, saya sangat tidak setuju ya. Bisa jadi dia akan menjawab dengan mudah ya. Kita harus memberikan eh, responden dalam membaca kuesioner ini mudah menjawab setuju, sangat setuju ya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju ya. Nah, itu contohnya. Ini menyusun kuesionernya ya. Ingat, membangun kuesioner harus ada kata pembukaan, ya kalimat pembukaan. Yaitu misalnya saudara, saudari yang saya hormati, di mana saya bla 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 bla. Ya. Nah, ini contoh aja ya. Baru kemudian sebelum menjawab pertanyaan kuesioner silakan data awal diberikan. Misalnya ini kita memberikan ke mahasiswa atau nggak perlu juga dibuat asal universitas kalau untuk respondennya tergantung ya respondennya siapa. Cukup dengan usia, kota tempat tinggal, jenis kelamin ya ini udah ada ya usia dan kota tempat tinggal ya nanti ada berilah checklist seperti ini ya jenis kelaminnya apa laki-laki, perempuan, akun media sosial yang dimiliki apa aja Instagram, Twitter, Facebook ya semua ada. Nah, berapa lama Anda menggunakan internet dalam satu hari? Ada yang 2 sampai 3 jam. Nah, dia kan sudah bisa jawab. Dia kira-kira mungkin ya, saya kira-kira 2 sampai 3 jam. Bahkan mungkin ya saya lebih dari 8 jam. Ya. Nah, berapa kali Anda pernah melihat iklan GoMart? Saya tidak pernah sama sekali. Bisa jadi 1 kali, lebih dari 2 kali. Pernahkah Anda belajar di GoMart? Ya atau tidak? Kan jelas ya. Nah, ini baru masuk ke item pentingnya ya. Nanti ini sangat setuju, tidak setuju kolom-kolom ini diisi ya, kita bangun. Jadi saya tertarik untuk membeli produk di GoMart apabila ada harga yang diterapkan pada iklan GoMart. Ya, sangat setuju, tidak setuju ya, sebagainya. Saya tertarik untuk membeli produk GoMart apabila ada tata cara yang menjelaskan untuk memesan produk pada iklan GoMart. Ya, mungkin dia tidak tertarik tadinya karena tidak ada tata cara. Akan dia jawab sangat setuju. Ya, kalau ada tata cara maka dia akan tertarik seperti itu ya kira-kira membangun visionernya. Nah, inilah cara-cara membangunnya ya nanti bisa dilihat di beberapa kuesioner-kuesioner lain mungkin banyak sudah gratis di internet dan sebagainya. Yang penting tadi adalah bangunlah penelitian Anda. Ini yang paling penting ya. Bangunlah penelitian Anda. Apakah Anda akan membangun penelitian itu yang untuk metode Anda nanti menggunakan hipotesis hubungan sebab akibat tergantung daripada topik Anda ya. Jadi latar belakang Anda masalahnya apa? Di latar belakang jelas yaitu dituliskan dalam perumusan masalah tadi ya.
ataupun pertanyaan penelitian. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi, apakah Anda ini penelitiannya bersifat membuktikan sebab akibat ya di hipotesisnya, yaitu dikarenakan variabel A maka tingkat apa ini, tingkat pembelian itu rendah misalnya ya. Nah, jadi kalau itu yang terjadi maka Anda adalah hipotesis hubungan sebab akibat. Kan gitu ya. Ini penting dulu. Pastikan hipotesis Anda apa. Kerangka berpikir Anda apa. Nah, di metode penelitian ini akan Anda jelaskan di situ cara Anda menyelesaikan masalah itu pakai apa gitu. Ternyata sudah membangun hipotesis. Nah, hipotesis yang dibangun tadi adalah hipotesis sebab akibat misalnya ya. Maka susunlah kuesionernya ya sesuai dengan apa yang ada di teori atau Anda mengadopsi dari penelitian terdahulu. Saran kami lebih baik ambil dari penelitian terdahulu agar itu sudah nanti kuesioner Anda itu sudah bisa diterima ya, dan itu memang nanti akan diuji lagi ya, diuji validitas dan reliabilitasnya ya, uji terhadap 30 responden, uji dulu, uji coba kepada siapa saja ya, yang pasti 30 responden. Nanti masukkan, gunakan SPSS, apakah itu valid sesuai kriteria. Kalau valid, nah, berarti layak digunakan. Kalau eh, tidak valid, berarti ada sesuatu yang bermasalah di sana. Ya, apakah butir pertanyaannya membingungkan? Yang seperti tadi bermasalah di sini ya. Nah, di kuesioner Anda ada, mungkin Anda membuat pernyataan-pernyataan yang membingungkan, ada yang bermakna ganda, ada yang ambiguitas ya, ketidakjelasan ya, kebingungan. Nah, itu macam-macam. Apakah Anda emosional membuat dari itemnya, itu salah ya. Akhirnya kuesioner Anda setelah diuji di SPSS, misalnya digunakan pakai SPSS ya, untuk lebih paling mudah mengujinya, itu ternyata tidak valid akhirnya ya. Nah, itu yang penting. Jadi supaya tidak membingungkan, menyusahkan, jadi beban menyusun kuesioner ini, sebaiknya adopsi saja ya. Adopsi dari penelitian terdahulu yang sudah ada, kemudian Anda dapat mengadaptasi, menyesuaikan dengan konten atau penelitian Anda ya. Nanti lakukan uji konten di situ. Udah benar nggak? Jangan sampai salah menggunakan masih organisasi di bukan tempat penelitian Anda, atau responden yang bukan penelitian Anda ya. Jadi ambillah adopsi tadi dari penelitian terdahulu, kemudian adaptasi sesuaikan dengan penelitian Anda. Jadi itu nanti akan setelah diuji, dia akan valid, lebih gampang untuk mendapatkan validitasnya dan reliabilitasnya. Artinya valid itu sudah dapat diterima, dan reliabilitas itu sudah bisa dengan 30 orang kita coba, itu kuesioner Anda akan dimanapun digunakan nanti akan reliable, dapat digunakan dimanapun. Ya, kenapa? Karena memang sudah mengadopsi dari penelitian yang sudah mengujinya ya, sudah teruji. Itu saran kami. Jadi kuesioner itu sebaiknya mengadopsi penelitian terdahulu, kemudian diadaptasi sesuai dengan topik ataupun tempat penelitian kita atau narasumber kita nantinya ya, atau responden kita. Demikian mungkin bisa kami sampaikan pada bab 3 ini. Semoga Anda semuanya, teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 bisa menjadi cerah ya, mendapat pencerahan ini. Nanti kami akan lanjutkan lagi di bab 4, bab 5 dan selanjutnya, dan kami akan mencoba memberikan satu video khusus untuk membahas trik-trik menyusun skripsi, tesis, dan disertasi dengan mudah ya. Tapi ingat, tonton dulu ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, supaya trik-trik tersebut dapat mudah dipahami, dan nanti akan ada juga video-video selanjutnya untuk bagaimana sih menjawab
pertanyaan-pertanyaan pada saat ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ingat, selalu share, like, dan komen apabila ada yang ditanyakan. Sampai ketemu kembali di Ruang Pikir Indonesia. Terima kasih.